Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film India berjudul Kahani. Bercerita tentang seorang wanita yang tengah hamil tua, datang ke Kalkuta untuk mencari suaminya yang hilang secara misterius. Film dimulai dengan adegan percobaan cairan kimia oleh seorang pria di sebuah laboratorium. Percobaan ini menghasilkan gas beracun yang bisa membunuh tikus-tikus yang dijadikan percobaan. Scene lalu berpindah ke sebuah kereta api yang sesak dengan penumpang. Tampak seorang pria mendapatkan instruksi dari telepon untuk mencari sebuah tas yang dicurigai berisi cairan gas beracun. Pria ini mencoba merebut tas anak sekolahan yang tampak mencurigakan. Tapi ternyata cairan gas beracun itu ada di dalam tas dekat seorang ibu yang menggendong anaknya yang lagi rewel karena ingin minum susu. Salah satu penumpang melihat tas ibu bayi tersebut ketinggalan dan berniat memberikan botol tersebut ke ibu itu. Tapi karena ramainya penumpang, tangannya pun tersenggol sehingga botol susunya terjatuh dan pecah. Dan saat itu juga gas beracun pun menyebar dan membunuh ratusan penumpang di sana. 2 tahun kemudian, terlihat seorang wanita yang tengah hamil tua baru saja tiba di airport Kalkuta dari London. Bukannya menuju penginapan, wanita ini malah langsung ke kantor polisi. Dia ke sana dengan tujuan melaporkan suaminya yang hilang. Menurut keterangan wanita ini, suaminya mendapatkan tugas di kantor NDC atau Pusat Data Nasional sebulan yang lalu. Tapi sudah 2 minggu ini suaminya yang biasa setiap hari memberikan kabar, tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa pernah mengirimkan pesan sama sekali. Polisi pun mulai memasukkan data laporannya. Diketahui kalau wanita ini bernama Vidya, dan suaminya yang hilang bernama Arnab. Polisi juga meminta foto terbaru Arnab. Tapi karena Arnab orang yang tidak suka difoto, Vidya hanya memiliki foto pernikahan 2 tahun yang lalu. Diketahui juga kalau Vidya dan suaminya adalah seorang teknisi perangkat lunak dalam bidang firewall. Arnab yang seharusnya kembali setelah sebulan, malah menghilang begitu saja. Vidya juga pernah menghubungi kantor Arnab, tapi orang di sana mengatakan Arnab tidak pernah ditugaskan. Merasa banyak kejanggalan, makanya Vidya langsung datang ke sini. Dia juga telah memiliki alamat tempat tinggal Arnab selama di sini. Mendengar semua itu, polisi pun mengatakan akan mulai menyelidikinya dan menyuruh Vidya untuk menandatangani berkas laporannya. Tapi saat itu juga komputer kepolisian di sana tampak sedikit error. Vidya yang memiliki kemampuan di bidang software membantu membetulkan komputer tersebut. Dan Vidya pun berhasil. Tapi sesaat kemudian, Vidya tampak sedikit pusing karena kelelahan. Kepala polisi pun menyuruh salah satu polisi yang bernama Rana untuk mengantarkan Vidya ke tempat tujuannya. Rana lalu mengantarkannya menuju penginapan yang terakhir ditempati oleh suaminya. Ketika sampai di sana, Vidya langsung menanyakan mengenai Arnab pada pengurus penginapan itu. Tapi si pengurus ini mengatakan tidak pernah ada orang bernama Arnab yang menginap di sini. Vidya tetap ngotot dan yakin kalau suaminya pernah tinggal di sini karena Arnab sering bercerita tentang suasana di penginapannya. Lalu Vidya membuktikan kalau dia tahu jika melewati lift, di sana terdapat patung merak. Rana lalu memeriksanya, dan benar saja, semua sesuai yang dikatakan Vidya. Walau tempat penginapannya kurang layak, Vidya memutuskan untuk menginap di sini, sambil menyelidiki kasus suaminya. Pagi harinya tampak Vidya ingin menuju kantor Arnab, tapi karena dia tidak tahu jalan di sini, dia pun bertanya pada pengurus penginapan. Si pengurus ini lalu memanggil seorang anak kecil bernama Bisnu untuk membantu Vidya menuju ke sana. Setelah tiba di kantor Arnab, Vidya lalu menemui seorang HRD wanita bernama Agnes. Tapi Agnes kembali menjelaskan kalau tidak pernah ada orang bernama Arnab yang pernah bekerja di sini. Lalu Vidya menunjukkan foto Arnab. Tapi Agnes tetap mengatakan dia tidak pernah melihatnya. Sesaat kemudian terlihat Rana datang menemui Vidya dan mengatakan ingin menunjukkan mayat yang mungkin saja itu adalah Arnab. Dengan penuh kesedihan, Vidya pun mengikuti Rana. Saat tiba di sana dan melihat tubuh serta wajahnya,
Vidya yakin kalau itu bukanlah suaminya. Rana yang merasa kasihan dengan Vidya, lalu menanyakan, apakah Arnab tidak memiliki kerabat atau saudara di sekitar sini? Vidya mengatakan kalau Arnab memiliki paman yang tinggal di Takur-Pukur. Rana pun langsung mengajak Vidya menuju ke sana. Saat melihat sebuah sekolahan, Vidya mengatakan kalau itu adalah sekolah Arnab waktu remaja. Jadi rumah pamannya pasti sudah dekat. Lalu dia pun menemui salah satu keluarga di sana. Tapi lagi-lagi tidak ada yang mengenal Arnab. Merasa tidak puas dengan jawaban itu, mereka pun menuju sekolahan dan menanyakan apakah Arnab pernah bersekolah di sana. Tapi mereka pun mendapatkan jawaban yang sama. Tidak pernah ada nama Arnab di sekolahan tersebut. Sementara itu, Agnes masih terus memandang foto Arnab yang tadi ditinggalkan oleh Vidya. Dia seperti menyadari sesuatu. Lalu Agnes mengetik nama Milan Damji, tapi aksesnya terkunci. Pada malam harinya, Agnes menghubungi Vidya untuk mengajaknya bertemu besok. Saat pertemuan itu, Agnes mengatakan kalau dia merasa seperti pernah melihat wajah Arnab. Dia mirip dengan mantan karyawannya yang bernama Milan Damji, tapi Milan ini hanya bekerja sebentar. Yang dia ingat saat Milan berhenti bekerja, banyak orang yang datang ke kantornya. Dan sejak saat itu Milan Damji menghilang. Agnes juga ingat kalau Milan Damji memiliki golongan darah Bombay. Itu adalah golongan darah yang langka. Vidya yang mendengar hal itu jadi penasaran. Karena Arnab juga memiliki golongan darah yang sama. Karena Agnes tidak bisa mengakses data Milan Damji melalui komputer, dia pun menyarankan Vidya untuk ke kantor lamanya. Karena di sana masih tersimpan arsip seluruh karyawan. Ketika malam hari, Agnes didatangi oleh pria misterius dan langsung menembaknya hingga meninggal. Pada pagi harinya saat di kantor intelijen, terlihat seorang pria bernama Khan yang meminta izin ingin ke Kalkuta terkait pembunuhan Agnes yang sempat mengakses data Milan Damji. Khan pun tiba di Kalkuta dan langsung menginterogasi Vidya terkait pertemuannya dengan Agnes. Vidya menjelaskan kalau dia sebenarnya sedang mencari suaminya dan dia mirip Milan Damji. Tapi Khan yang emosional meminta Vidya untuk menghentikan pencariannya karena di sana tidak ada karyawan yang bernama Milan Damji. Tapi Vidya sepertinya tidak peduli dengan Khan. Dia tetap pada pendiriannya untuk mencari suaminya. Lalu dengan ditemani oleh Rana, Vidya pergi ke kantor lama NDC, seperti apa yang dikatakan oleh Agnes. Sementara itu seseorang sedang menghubungi si pembunuh bayaran Agnes untuk mengambil data Milan Damji di gedung kantor lama. Ketika Rana dan Vidya tiba di gedung tersebut, mereka pun mulai menyelinap masuk untuk mencari data Milan Damji. Vidya pun berhasil menemukan file tersebut. Tapi di saat bersamaan, si pembunuh bayaran juga tiba di ruangan itu. Untung saja akhirnya Vidya dan Rana berhasil kabur. Keesokan harinya Vidya menemui Khan untuk menunjukkan bukti file kalau Milan Damji memang benar-benar ada, dan meminta Khan untuk menjelaskan semua ini. Akhirnya Khan menjelaskan kalau Milan Damji adalah tersangka atas kejadian gas beracun di kereta api 2 tahun silam, yang diperlihatkan pada awal film. Jadi Milan sebenarnya adalah seorang agen pemerintah yang berkhianat. Makanya Khan merahasiakannya ke publik tentang Milan Damji. Dia kesulitan menangkapnya, karena kemungkinan seseorang di departemen ada yang membantunya. Khan menyuruh Vidya menghentikan semua ini, karena terlalu berbahaya. Setelah itu Vidya mulai berasumsi dan bercerita ke Rana. Menurutnya ada 3 kemungkinan terkait masalah ini. Yang pertama, Arnab memang sengaja hilang dan ingin meninggalkannya. Yang kedua, Arnab dan Milan Damji adalah orang yang sama. Dan yang ketiga, Arnab tampak seperti Milan Damji, hingga membuatnya terkena masalah. Jadi untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya, Vidya memutuskan melanjutkan pencarian ini dengan pergi ke alamat Milan Damji yang didapat dari file sebelumnya. Ketika tiba di tempat tersebut, mereka hanya menemukan surat donor darah dari rumah sakit. Vidya pun berinisiatif menanyakan anak penjual kopi di sana. Dia mendapatkan informasi kalau Milan beberapa kali bertemu dengan seorang pria yang membawa koper dengan list emas di sudutnya.
Lalu mereka pun menuju rumah sakit berdasarkan surat donor darah yang ditemukan tadi. Tapi ternyata semua data tentang Milan Damji tidak dapat ditemukan di sana. Merasa sudah seperti jalan buntu, akhirnya Rana mengenalkan Vidya, seorang pria yang merupakan mantan mata-mata kepolisian. Dia meminta bantuannya untuk mencari data tentang Milan Damji. Beberapa hari kemudian informasi pun didapat. Menurutnya, 2 tahun silam pernah terjadi pertemuan rahasia antara 2 orang, yang kemudian 2 orang tersebut ditembak oleh orang ketiga. Dan orang ketiga inilah yang membutuhkan darah langka tersebut. Jadi kemungkinan dia adalah Milan Damji. Lalu mereka disarankan untuk menemui Dr. Ganguly, yang saat itu bertugas malam. Mereka pun menemui Dr. Ganguly. Tapi dokter ini tampaknya sedikit lupa, karena kejadiannya sudah lama. Jadi dia menyuruh untuk kembali lagi besok, agar dia bisa memeriksanya lagi. Namun pada malam hari, Dr. Ganguly malah tewas dibunuh oleh si pembunuh bayaran. Akhirnya Vidya pun mencari tahu melalui database komputer di kantor Rana. Dia mendapatkan informasi kalau kedua orang yang meninggal tersebut adalah mata-mata polisi dan agen pemerintah. Jadi Vidya berasumsi kalau mereka berdua dibunuh oleh Milan Damji karena telah mengetahui pengkhianatannya. Tapi saat itu Milan juga terkena tembakan. Makanya dia membutuhkan donor darah. Tapi pertanyaannya, dari mana Milan dapat informasi tentang pertemuan mereka berdua? Kemungkinan ada orang dalam yang membantu Milan Damji. Keesokan harinya, Vidya dan Rana mengajak anak pengantar kopi ke kantor NDC, yang sebelumnya ditemui di tempat tinggal Milan. Mereka meminta bantuan anak ini untuk mengenali pria yang pernah dilihat bertemu dengan Milan sebelumnya. Lalu si anak ini menunjuk seorang pria yang sedang membawa koper. Diketahui kalau pria ini bernama Sridhar. Dia adalah kepala bidang IT di kantor NDC. Dan yang selama ini memerintahkan pembunuh bayaran juga adalah Sridhar. Kali ini dia menyuruhnya untuk menghabisi Vidya. Si pembunuh ini pun langsung membuntuti Vidya dan ingin langsung menembaknya. Tapi karena ramainya keadaan di sana, pelurunya pun meleset hingga terkena salah satu warga dan membuat Vidya menyadarinya. Rana yang melihat kejadian tersebut langsung mengejarnya. Tapi dalam pelariannya si pembunuh bayaran ini malah tewas tertabrak truk. Dan Rana yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam mengambil handphonenya. Setelah memeriksa handphone tersebut, mereka menemukan foto-foto korban yang diperintahkan untuk dibunuh, termasuk foto Vidya. Vidya yakin kalau yang mengirimkan foto tersebut adalah orang dalam NDC, karena dia sempat memberikan salinan foto itu ke Agnes. Vidya lalu menemukan alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan perintah membunuhnya. Karena Vidya mengerti tentang software, maka dia pun melacak IP tersebut. Dan diketahui kalau ini dikirimkan dari komputer milik Sridhar. Setelah Sridhar pulang kerja, Rana dan Vidya akhirnya menyelinap masuk ke dalam ruangan kerja Sridhar, dibantu oleh salah seorang karyawan NDC yang bernama Sapna. Tapi ternyata komputer ini terkoneksi dengan handphonenya Sridhar, sehingga dia tahu kalau ada yang mengakses komputernya. Sridhar segera berlari ke kantornya dan meninggalkan mobilnya. Sementara Vidya sudah berhasil mengambil data dari komputer Sridhar. Ketika Sridhar tiba di ruangannya, Vidya dan Rana sudah kabur lewat belakang kantor. Sridhar berusaha mengejar mereka. Di tengah keramaian, Rana sadar kalau Sridhar sedang membuntutinya. Dia pun menelpon Khan untuk meminta bantuan. Vidya yang tidak sanggup berjalan cepat karena kehamilannya, akhirnya tanpa sengaja menabrak pedagang di sana dan membuat mereka ditemukan oleh Sridhar. Sridhar yang membawa pistol langsung menodongkannya, tapi segera ditepis oleh Rana, hingga mereka pun berkelahi. Melihat keadaan makin tak terkendali, Vidya pun mengambil pistolnya untuk mengancam Sridhar. Tapi karena terlalu panik, Vidya tanpa sengaja menembak Sridhar hingga meninggal. Disusul oleh Khan yang baru saja tiba dengan penuh kekesalan. Dia menginginkan Sridhar hidup, karena dia adalah kunci utama untuk menangkap Milan Damji. Ternyata selama ini Rana bekerja di bawah perintah Khan. Makanya Rana selalu dengan sigap membantu Vidya. Vidya yang tidak menyadari itu jadi kecewa dengan Rana.
Jadi selama ini Khan memanfaatkan Vidya yang hamil untuk mencari informasi mengenai Milan Damji yang mirip dengan suaminya. Karena menurutnya wanita hamil tidak mudah dicurigai. Dan benar saja, semua berhasil. Hingga dia mengetahui keterlibatan Sridhar. Tapi semua ini belum selesai. Karena Khan masih belum menemukan siapa yang memerintahkan Sridhar. Singkat cerita, Vidya pun kembali membantu meretas komputer milik Sridhar. Dengan harapan dia juga bisa menemukan suaminya. Dari hasil peretasannya, dia menemukan sebuah kode huruf yang ternyata adalah sebuah nomor telepon. Dan itu merupakan nomor telepon milik Bhaskaran, yang tak lain adalah kepala Biro Intelijen yang juga atasan Khan. Khan kembali meminta bantuan Vidya untuk menelpon Bhaskaran dan berpura-pura mengatakan kalau telah menemukan data tentang Bhaskaran di komputer Sridhar. Menurut Khan, ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Milan Damji dan Arnab. Vidya pun menghubungi Bhaskaran dan mengatakan kalau telah menemukan dokumen berisi namanya di dalam komputer Sridhar. Vidya meminta Bhaskaran membantu menemukan suaminya. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan semua dokumen tersebut. Tapi Bhaskaran pura-pura tidak mengerti dan menyuruh Vidya untuk melaporkannya ke polisi setempat. Mendapatkan reaksi seperti itu, Vidya mulai putus asa. Tapi sesaat kemudian Vidya mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal, yang menyuruh Vidya untuk memberikan dokumen tersebut jika ingin suaminya tetap hidup. Khan pun berasumsi kalau yang menelpon tadi pasti Milan Damji. Setelah itu Rana yang merasa bersalah kepada Vidya memberikannya sari merah putih sebagai permintaan maafnya. Karena ini adalah hari terakhir pemujaan hari raya, di mana banyak orang memakai sari. Vidya pun memaafkan Rana. Rana lalu mendapatkan kabar kalau Milan Damji telah tiba di Kalkuta, hingga menyadari bahwa sebenarnya Vidya sengaja dijadikan umpan, tanpa memikirkan nyawanya oleh Khan. Rana segera meminta Khan untuk membatalkan pertemuan Vidya dengan Milan. Tapi semua yang dikatakan Rana sia-sia. Khan mengatakan, dia lebih rela menghilangkan satu orang demi menyelamatkan banyak orang. Rana pun segera berlari menuju penginapan Vidya untuk menahan pertemuannya dengan Milan. Tapi ternyata Vidya sudah pergi. Terlihat Vidya pergi menemui Milan sesuai kesepakatan. Dia menemuinya di tengah keramaian acara perayaan dengan menggunakan sari yang diberikan oleh Rana. Khan dan pihak kepolisian menyusul mengikuti Vidya. Saat itu terdengar suara yang memanggil Vidya sampai ke tempat yang lebih sepi. Dan akhirnya Vidya bertatapan langsung dengan Milan Damji. Milan langsung meminta dokumen Bhaskaran. Tapi Vidya tidak percaya begitu saja. Saat itulah Milan langsung menendang perut Vidya hingga terjatuh dan mendekatinya sambil menodongkan pistol. Tapi ternyata Vidya selama ini tidak hamil. Dia menggunakan perut palsunya untuk memukul Milan dan menusuknya dengan tusukan rambut. Dengan keadaan lemas, Milan berusaha melarikan diri. Tapi Vidya segera mengambil pistol dan menembaknya hingga tewas. Suara pistol tersebut membuat Khan, Rana, dan pihak kepolisian pergi ke tempat kejadian. Tapi sesampainya di sana, Vidya tampak berlari dan berbaur dengan banyak wanita di sana, dengan pakaian sari yang seragam, hingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan Vidya. Sementara itu di samping tubuh Milan, Vidya telah meninggalkan dokumen Sridhar dan ucapan terima kasih kepada Rana. Rana baru menyadari semuanya. Dia mengatakan kepada Khan kalau Vidya dan Arnab sebenarnya tidak pernah ada. Dia merekayasa ini semua. Dimulai dari kebohongannya tentang keluarga Arnab yang tinggal di Tarkupukur dan bersekolah di sana. Rana menyadari ini saat melihat seragam Bishnu yang bersekolah di sana. Jadi Vidya menggunakan alamat sekolah tersebut dan membuat cerita untuk meyakinkan Rana. Makanya dari awal pencariannya, tidak ada seorang pun yang mengenal Arnab. Dia membuat cerita sendiri, dengan tujuan memanfaatkan polisi dan pihak intelijen, agar membantunya menyelesaikan misi pribadi. Khan yang masih bingung dengan cerita Rana, memerintahkan Rana untuk mencari data dan periksa sidik jari Vidya. Menurut Rana semua itu sia-sia,
Karena Vidya dari awal sudah mengatur ini semua. Dia bertujuan ingin membunuh Milan Damji dan menjadikan polisi sebagai kambing hitam. Makanya saat polisi ingin menangkap Sridhar, Vidya langsung membunuhnya, agar dia bisa melanjutkan rencananya bertemu Milan Damji. Tapi pertanyaannya, siapakah Vidya? Pada akhir cerita terlihat Vidya memandang foto pria bernama Arut Basu. Dia adalah mendiang suami Vidya yang merupakan seorang petugas intelijen. Dia tewas akibat serangan gas beracun di kereta pada awal film. Melihat apa yang menimpa suaminya, seketika itu juga Vidya jatuh pingsan hingga mengalami keguguran. Inilah yang membuat Vidya ingin membalas dendam. Tapi Vidya tidak sendiri. Dia dibantu oleh seorang kolonel yang dulu bekerja bersama suaminya. Dia mengetahui kalau ada keterlibatan dalam biro intelijen, tapi mengalami kesulitan dalam membongkarnya. Dengan kerjasama mereka berdua, akhirnya mereka berhasil mengungkap semua ini. Bhaskaran berhasil ditangkap, dan Milan Damji tewas. Jadi misi mereka berdua berhasil dengan sempurna. Dan film pun berakhir.